Ceritaku ini mungkin tidak akan pernah terjadi seandainya aku dulu mendidik, mengajarkan pada anak perempuanku bagaimana caranya melayani, membuat suami selalu terhibur, terutama untuk masalah hubungan suami istri. Sehingga saat dia berkeluarga, suaminya tidak akan jadi peselingkuh. Seperti yang akhirnya terjadi pada anak perempuanku ini. Karena kurangnya pengetahuan masalah suami, akhirnya suaminya mencari pelarian. Dan parahnya adalah aku yang tidak lain adalah ibu mertuanya yang dijadikan tujuan untuk sasaran atas kekurangan istrinya itu. Simak sampai selesai ya kisahku dan anak menantuku ini. Yuk klik like dan share dulu. Aku terkadang bingung melihat sikap menantuku padaku. Akhir-akhir ini dia sering sekali mampir ke rumahku, terutama saat suamiku belum pulang. Tingkahnya makin menjadi-jadi. Dia selalu mengeluh padaku karena setiap malam merasa tidak terpuaskan oleh istrinya yang terlalu sibuk. Istri menantuku, yaitu anak perempuanku, sepertinya sedikit enggan meladeni suaminya. Aku merasa dia sedang merayuku untuk mau meladeninya. Aku mula-mulanya sungkan dengan tingkahnya. Tetapi karena seringnya dia melakukan hal yang sama, membuatku menjadi biasa saja. Kalau berkunjung selalu saja dia membawakan sesuatu untukku. Makanan, buah-buahan, bahkan pakaian dan sepatu. Suamiku hanya tersenyum kecil ketika kulapori ulah anak menantunya. Dia bilang itu tandanya menantu sayang. Suatu sore menantuku datang lagi ke rumahku. Saat itu aku baru saja sampai di rumah. Suamiku belum pulang. Katanya malam ini dia lembur. Kemungkinan malah nggak pulang karena besok ada deadline. Menantuku mendadak meluk dari belakang. Ibu kok semakin hari makin cantik dan menarik saja sih. Aku sempat terkejut dengan ulahnya yang belum pernah dilakukannya itu. Tapi ketika itu aku membiarkannya saja. Aku malah merasa tersanjung dengan pujian yang jarang sekali terucap dari suamiku. Nak, nanti dilihat orang loh, pintunya masih terbuka, kataku. Dia melepaskan pelukannya dan menutup pintu tersebut. Setelah itu dia duduk di sofa dan meminta aku untuk duduk di sampingnya. Ketika aku duduk, dia pun segera mulai lagi dengan tujuannya tadi. Aku sangat kaget dengan kejadian yang tidak pernah terpikirkan atau terbayangkan ini dengan anak menantuku sendiri. Tapi akhirnya aku pun malah larut dalam belayan kasih sayang anak menantuku yang sepertinya memang sudah lama mengharapkannya dariku. Spontan aku membalas aksinya dengan menyambutnya. Nak, kenapa kamu nekat sekali? Kataku. Abisnya ibu ngegemesin sih. Pelan tapi semakin pasti aku mulai terhanyut oleh geloraku sendiri yang mulai berkobar. Harus kuakui cara menantuku ini sangat luar biasa pintar. Belum pernah aku bisa secepat ini bergelora pada saat bersama suamiku. Tetapi sekarang dengan anak menantuku ini, aku begitu cepatnya on. Nak, erangku, kenapa bu, ibu udah mau ya? Iya sayang, ke kamar yuk biar lebih asik. Setengah menyeretnya aku ajak dia ke kamarku. Kewarasanku sudah tertutupi oleh keinginanku yang semakin berkobar, sehingga makin memaksaku mengikuti kehendak menantuku. Karena adanya dorongan keinginan untuk merasakan kesenangan yang jarang sekali aku peroleh dari suamiku akhir-akhir ini. Sesampai di kamar kami berdua sudah tidak lagi ada rasa canggung antara satu sama lain. Sudah lupa mana mertua dan mana menantu. Yang ada saat itu hanyalah bagaimana bisa sama-sama menyenangkan satu dengan yang lainnya. Pada waktu itu aku sempat berpikir dan juga merasa heran sendiri dengan diriku. Kenapa aku bisa seperti ini? Kalau aku ingat-ingat ketika aku dengan suamiku belum pernah separah ini. Karena memang saat dengan suamiku tidak pernah aneh-aneh. Tetapi sekarang ini aku benar-benar merasakan sesuatu yang sangat berbeda sekali. Karena menantuku ternyata begitu banyak variasinya. Dan saat itulah aku menjadi tahu bahwa hubungan suami istri itu tidak gitu-gitu saja. Harus banyak tempat yang dikunjungi oleh suami.
Itu terbukti sekali karena ternyata anak menantuku lebih tahu daerah mana saja yang ada padaku, yang dengan cepat bisa semakin memacu geloraku. Aku pun jadi tersadar sekarang, ternyata suamiku selama ini tidak begitu piawai dalam memaksimalkan semua aset yang kumiliki. Aku pun tidak tinggal diam secara naluri. Aku pun berusaha untuk mengimbangi semua yang saat itu dilakukan oleh menantuku. Biar bagaimanapun, aku harus bisa membuktikan padanya bahwa mimpinya selama ini terhadap aku memang sesuai harapannya. Tetapi di saat sedang asik-asiknya di saat aku benar-benar melayang-layang, tiba-tiba anak menantuku malahan menghentikannya. Nak, protesku, ternyata dia pengen ganti posisi. Tak kirain mau udahan, hampir saja aku marah besar. Hehehehe. Tentu saja aku menyetujuinya. Usulannya itu daripada berhenti di tengah jalan, bisa-bisa malah jadi jerawat. Kembali lagi aku mendapatkan satu lagi pengalaman baru. Ya, memang suamiku itu tidak pernah yang macam-macam, hanya satu arah saja. Sedangkan sekarang menantuku sangat banyak sekali aneka caranya. Aku seperti seorang siswa yang baru pengenalan saja jadinya. Tetapi sebenarnya aku tidaklah begitu pasif-pasif amat sih. Itu terbukti dari suara yang aku dengar dari mulut anak menantuku itu. Dia pun sepertinya tidak kalah senangnya seperti yang aku rasakan. Akhirnya, aku pun merasa tidak bisa lagi untuk menahan diriku lebih lama lagi. Sayang, iya bu, ada apa? Kita sudahi yuk, sayang, bisikku. Anak menantuku hanya mengangguk tanda setuju. Boleh di dalam ya bu, bisiknya. Aku hanya mengangguk. Akhirnya, kami berdua sama-sama melemas. Semenjak kejadian itu, aku menjadi semakin aneh. Karena kalau sehari saja anak menantuku tidak datang, badanku spontan seperti panas dingin. Untunglah anak menantuku sangat pengertian. Kalau memang tidak terlalu sibuk, dia pasti selalu datang berkunjung. Dia tidak peduli ada suamiku ataupun tidak. Aku juga sama, tidak melarangnya kapanpun dia mau datang. Bahkan pernah sekali waktu karena sama-sama ingin dan suamiku sedang mandi, dengan cepat kita memanfaatkan waktu yang mepet itu. Bahkan pernah juga suamiku merasa heran denganku, karena menurutnya aku semakin hari semakin cantik dan semakin hebat. Karena aku memang semakin rajin merawat diri dan bersolek karena aku tidak ingin kalau anak menantuku datang dan kelihatan tua. Dan di malam hari saat bersama suami, aku selalu membayangkan anak menantuku itu, sehingga aku semakin bersemangat. Maafkan istrimu ini ya suamiku, gumamku dalam hati. Terima kasih. Sekian kisahku kali ini. Jangan lupa di-share dan di-follow ya guys ya. Thank you.